Kalau gitu Yesus pergi ke India. Kalau gitu Yesus pergi ke Tibet belajar yoga. Dan macam-macam kisah. Tapi anehnya kok ya orang Kristen ada yang percaya. Yesus itu kan lahirnya dikisahkan. Setelah itu 8 hari disunat, ada ayatnya. Ya kan? Umur 12 tahun dibawa ke bait suci, ada pula ayatnya di Injil Lukas. Habis itu tidak ada lagi keterangannya sampai kira-kira usia 30 tahun. Misalnya bisa baca Lukas pasal 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Kira-kira berumur 30 tahun. Lalu antara umur 12 sampai umur 30 tahun, Yesus kemana itu? Maka orang bikin teori, the lost year of Jesus Christ. Tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan Yesus. Sebenarnya Yesus tidak pernah hilang tahun-tahunnya, tapi hilang dari pikiranmu karena kamu kurang referensi. Karena kita membaca kehidupan Yesus dari kehidupan orang bule, dari kehidupan orang modern, maka Anda mencari di mana sweet 17-nya Yesus. Yaitu bukan budaya Yahudi, itu budaya modern. Makanya orang bikin cerita, kalau gitu Yesus pergi ke India, kalau gitu Yesus pergi ke Tibet belajar yoga, dan macam-macam kisah. Tapi anehnya kok ya orang Kristen ada yang percaya. Ya, informasi-informasi yang tidak bermutu begini. Namun baik, sebelum kita mempelajari Yesus pergi ke India, di akhir daripada renungan kita atau khotbah kita hari ini, saya akan tunjukkan dulu sebuah dokumen Yahudi. Dokumen Yahudi ini penting karena apa? Kita harus mengukur kehidupan Yesus dari cara hidupnya sebagai orang Yahudi. Dokumen itu kira-kira ditulis setelah Yesus, namun dia merekam fakta-fakta tentang kehidupan sosial, budaya, dan religi di zaman Yesus. Itu masuk di dalam traktat namanya Pirkei Avot. Pirkei Avot itu artinya Ethic of the Fathers. Jadi etika bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Pada Pirkei Avot 21. Ini bunyinya seperti ini. Huhayah Omer, dan dia telah berkata, Ben Hames Sanim Lam Mikra. Setiap anak Yahudi umur 5 tahun belajar Mikra. Mikra itu kitab suci. Mulai dari belajar Alef, Bet, Gimel, Dalet, ya ABCD-nya lah kira-kira. Supaya apa? Supaya dia bisa membaca Taurat. Lalu dikatakan Ben Eser Lam Misnah. Pada usia 10 tahun dia membaca Misnah. Misnah itu mulai diajari ayat-ayat pendek dari Alkitab. Misalnya Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret ve aret hayyetah tohu wa bohu wa hosek alfinetehom ve ruah Elohim merakefet alfinehamayim wa yomer Elohim yehi or wa yehi or. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu belum berbentuk dan seterusnya. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Lalu belajar Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Membaca kisah Keluaran, membaca 10 perintah Allah. Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Afadim Lo Yihye Lecha Elohim Akhirim Alpanai. Misalnya 10 perintah Allah. Berkat Harun, karena apa? Umur 10 tahun harus belajar Misnah. Karena umur 12 tahun pada zaman Yesus atau 13 tahun pada masa-masa kemudian, dia menerima yang namanya bar miswah. Bar itu anak, miswah itu hukum.
Anak umur 13 tahun atau 12 tahun pada zaman Yesus itu disebut sebagai usia bar miswah. Ben selos esreh la misfot, menerima hukum Taurat. Maka Yesus dibawa ke bait Allah umur 12 tahun. Lalu umur 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Hames esreh la Talmud. Belajar Talmud itu tradisi lisan, tradisi nenek moyang. Orang Yahudi menyebut Torah CBLP, Torah lisan. Lalu pada umur 18 tahun ia disebut sebagai usia pernikahan. Ya, umur 18 tahun usia pernikahan. Lalu pada usia 20 tahun itu disebut sebagai usia lirdov, ben esrim lirdov, usia mencari mata pencarian. Lalu usia 30 tahun ben selosim lakoah, usia kekuatan 30 tahun. Lalu usia 40 tahun ben arbaim labina, usia 40 tahun usia kebijaksanaan. Usia 50 tahun ben khamisim la itsah, usia memberi nasihat. Nah, ini usia-usia penting. Nanti usia 60 tahun usia tua, 70 tahun usia sempurna, 80 tahun itu bonus ya. Karena usia manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun, usia 90 sampai terakhir usia 100. Itu ada di dalam traktat yang namanya Pirkei Avot. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa Yesus tampil di depan umum usia 30 tahun. Karena usia itu usia awal pelayanan bagi orang Yahudi. Disebutkan di mana? Bilangan 4 ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Usia 30 sampai 50 tahun. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 sampai 57, Abraham bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Apa reaksi orang Yahudi? Kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Kenapa umurmu belum sampai 50 tahun? Bahkan engkau belum waktunya memberi nasihat. Kenapa engkau mengatakan Abraham melihat hariku? Dengan kita melihat setting sejarah, menurut budaya Yahudi sendiri, Anda tidak perlu mencari-cari Yesus ke Tibet. Anda tidak perlu membaca naskah Himis. Naskah itu ditulis dalam bahasa apa? Tidak ada kaitannya. Anda tidak perlu mencari-cari Yesus ke India. Namun kalau sekedar untuk jalan-jalan supaya pikiran kita fresh, sambil untuk lucu-lucuan, bolehlah. Nah, mari kita lihat sekarang ke India. Awas kalau ada tiang, ya. Kalau ada tiang jangan kemudian langsung nyanyi Sawan kamahina pawana kare sore. Oke, kita lihat dulu ya. Kenapa itu ke India? Kita lihat next. Nah, inilah yang diklaim sebagai kubur Yesus di India, di Srinagar. Itu ada tulisannya Ziyarati Hazrat Yus Asaf dan makamnya Syekh Nasiruddin. Ini ada di India. Sekarang setelah perpecahan India dan Pakistan, ini sekarang wilayah Pakistan. Next. Ada seorang guru yang diyakini sebagai seorang pembaru dari kalangan sekte Ahmadiyah, mengatakan bahwa Yesus lolos dari kayu salib, tidak benar-benar mati di kayu salib, sekalipun Yesus disalibkan, lalu dia lolos pergi ke India. Ini yang disebutkan dalam temuan, katanya informasi bahwa Yesus ditemukan di Kashmir makamnya yang ada pahatan kaki Yus Asaf. Benarkah ini kubur Yesus? Next.
Ini kira-kira gambaran rute perjalanan Yesus dari Yerusalem ke India. Nah, makanya saya bilang awas kalau ada tiang. Ya, lanjut. Nah, luar biasanya saudara-saudara, manusia itu begitu kreatifnya mencari sumber-sumber dari Al-Quran, dari kitab Hindu, dari kitab Buddhis. Katanya Yesus benar-benar ke India. Tapi metodenya mirip yang tadi pagi saya katakan, Naruto sama Naruto. Jadi di otak-atik juga, karena bahasa itu ya memang kalau awam tidak terlalu dipahami bisa juga seperti itu. Itu misalnya, ini salah satu teks dari bahasa Sanskerta yang namanya Bhavishya Mahapurana. Katanya teks ini membuktikan ada nama Yesus di sana. Dalam istilah Isa putram camam vidi kumari garba, bahasa Sanskerta. Isa putram itu diterjemahkan bahwa Isa itu Yesus, ya. Kemudian kumari garba, anak seorang perempuan. Kumari itu perempuan. Tapi kalau K-nya bahasa Sanskerta itu artinya perawan. Jadi di otak-atik ini sebetulnya tidak ada kaitannya Isa ini dengan Yesus. Next kita lihat, nah ini terjemahannya yang sebenarnya ya, terjemahan dari teks asli ini. Aku telah datang kepadanya dalam sosok orang non-Hindu yang memperoleh status masya, wahai raja. Ketahuilah aku letakkan agama di atas ketidakpercayaan untuk mencapai pemurnian pikiran, pentahiran raga yang tidak suci, dan setelah mencapai doa niagama, manusia harus memuja kesucian abadi. Dengan keadilan, kebenaran, pemusatan pikiran, meditasi, manusia harus menyembah dalam cahaya Dewa Surya nan terang benderang, Surya Mandala. Tuhan ia sendiri adalah wujud yang tidak bergerak, laksana matahari. Pada dirinya semua makhluk dibawa kembali kepada dirinya. Dengan tugas suci ini wahai baginda, wujudku menjadi masya akan hilang, dan citra dari Isa yang maha bahagia akan tinggal dalam hatiku, yang namanya ditetapkan sebagai Iha Masya, pemuja dan pengikut Dewa Masih. Ini pengertian yang aslinya, pengikut Dewi Masih, Iha Masya. Iha Masya dia balik menjadi Isa Masiha. Dan Iha Masya, pengikut Dewi Masih, diartikan dengan Isa Masiha, yaitu Isa Al-Masih. Lah ini kan kacau ini. Mirip dengan Naruto sama Naruto tadi. Ya Naruto itu dari Jepang, Naruto orang Mojokerto. Apa hubungannya? Coba perhatikan. Terus kemudian Isa di sini siapa? Isa di sini bukan Yesus. Isa di sini adalah gelarnya Dewa Siwa. Coba kita lihat. Next, ya. Sebelum Isa Dewa Siwa, ya inilah. Ini Isa Upanishad, sosok Iswara yang tidak ada hubungan dengan Isa atau Yesus. Pertama, Isa di sini adalah Iswara. Iswara itu gelarnya Dewa Siwa dalam agama Hindu. Sementara Isa dalam bahasa Arab tidak ada kaitannya dengan Iswara. Maka kalau dikatakan itu bukti Yesus pernah pergi ke India karena ada kata Isa. Loh, terus saya bilang, Yesus tidak pernah ke India, mungkin Yesus pernah pergi ke Jawa Timur. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena kalau Anda baca prasasti Matiasih, ini prasasti kira-kira tahun 907, asal usul nama kota Malang. Ayo sekarang, kota Malang siapa yang berasal dari Malang? Malang itu asalnya Malangkuseswara, Mala Angkuca Iswara. Apa artinya? Malah itu molo, bahasa Jawa Surabayaan, ojo golek molo konrek katanya. Jadi cari penyakit. Mala Angkuca dibaca satu Malangkuses Wara. Iswara itu Isawara, Dewa Siwa, Iswar. Jadi Dewa Siwa telah mengalahkan kejahatan.
Tapi kalau Isa dipahami jadi Yesus, Yesus telah mengalahkan kejahatan. Tapi Yesus tidak pernah datang ke kota Malang. Isa yang dimaksudkan itu adalah Iswara, Malangku Seswara. Mala penyakit sosial, Angkuca telah dikalahkan, Iswara. Jadi Is di situ bukan Isa, tapi gelarnya Dewa Siwa, yaitu Iswara. Paham saudara-saudara? Jadi tidak setiap kata Iswara itu maknanya adalah Isa, itu hanya kemiripan bunyi. Ini kata Isa dalam Bhavisya Purana. Ini kitab Hindu, ya. Isa Vasyam Idam Sarvam. Semua yang ada diliputi oleh Isa, ya. Jelas Isa Vasyam Idam Sarvam. Sarvam itu segala sesuatu. Sarwa dalam bahasa Jawa kuno, sarwo bahasa Jawa baru. Segala sesuatu diliputi oleh Isa. Jadi tidak perlu jadi bukti misalnya. Di India ada tempat yang namanya Ais Mukam. Ais itu kemungkinan Isa, artinya tempat suci Nabi Isa. Di India ada Isapur, puranya Nabi Isa. Di India ada Isakil, sukunya Nabi Isa. Dan di Afghanistan diduga keturunannya Yesus atau Nabi Isa. Nah coba. Tapi sudah semua tempat di wilayah Hindu, khususnya India yang menyangkut nama Isa, itu tidak merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Siwa. Seperti nama Yus. Yus itu bukan Yesus, tetapi misalnya Yus Marga, padang rumput bodhisatwa. Jadi itu gelarnya Sang Buddha. Maka sebetulnya apa sih asal usul dari Yus itu? Yus Asap yang katanya ditemukan kuburannya Nabi Isa di Sinagar, ada pahatan kaki Yus Asaf. Yus itu artinya Yesus. Loh, tapi saya artikan jus durian juga bisa kan? Sama-sama jusnya, ya kan? Asap itu pengembara. Jadi Yus si pengembara, makanya dari Israel sampai ke India. Tapi Yus di situ tidak ada kaitannya dengan Yesus. Jadi gini, salah satu gelar dari Siddhartha Gautama, Sang Buddha, itu Bodhisatwa. Coba di apa ini ya, Bodhisatwa. Bodhisatwa itu tertulis dalam bahasa Arab Buddhasaf. Kapan ini terjadi? Abad ke-10 banyak karya-karya India diterjemahkan dalam bahasa Arab. Antara lain Kisah 1001 Malam. Itu asalnya dari India, dibawa ke negara-negara Arab, khususnya di zaman dinasti Abbasiyah. Maka kisah tentang Bodhisatwa diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan Arabnya Buddhasaf. Kemudian karena tulisan tangan, huruf ya mengubah huruf ba karena titik satu ketambahan titik. Jadi Zud dari Buddhasaf jadi Bodhisatwa kadang-kadang berubah menjadi Zuddasaf. Berikutnya lagi huruf zal ya berubah menjadi za. Jadi dari Buddhasaf, Zuddasaf menjadi Zuzzasaf. Lalu ketambahan alif, Yus dipisahkan asaf. Jadi tidak ada kaitan dengan Yesus itu pelafalan dari Bodhisatwa, Yuddasaf jadi Yus Asaf. Itu perubahan yang begitu wajar. Ya. Kemudian konteksnya Yus Asaf itu apa? Itu adalah tempat Sang Buddha Gautama. Buddha Gautama itu di manakah kotanya? Salah satunya yang berkaitan dengan sejarahnya Kusinara. Kusinara itu dalam ejaan tertentu di India dibaca Kusinar. Kusinara, Kusinar diarabkan jadi Kashmir. Makanya namanya Kashmir. Maka saudara-saudara saya ini sebetulnya tidak terlalu ahli bahasa Sanskerta. Tapi ketika saya pernah meneliti yang namanya perundang-undangan Majapahit. Itu saya pernah mengambil studi tentang Jawa kuno
di Universitas Udayana di Bali. Saya belajar bahasa Jawa kuno. Jadi Jawa kuno itu enggak dilestarikan di Jawa, tapi dilestarikan di Bali. Karena banyaknya ungkapan Indonesia Jawa kuno dari bahasa Sanskrit, terpaksa saya mempelajari secara sekilas saja bahasa Sanskerta. Maka sebetulnya saya bisa menghafal beberapa teks Bhagavad Gita, Ramayana, dan itu saya gunakan untuk memperkuat sejarah Indonesia. Misalnya kepulauan-kepulauan Indonesia itu bisa disebutkan dalam kisah Ramayana India. Itu dikatakan misalnya Yatnawanto Yawadwipam Saptaraju Pasubitam Suwarna Rupiaka Dwipam Suwarna Karamanditam Yawadwipam Matikram Yasisrunama Parwata. Jelajahilah Pulau Jawa, suatu negeri yang terdiri dari 7 kerajaan sebagai hiasan, pulau emas, pulau perak, negeri yang ada tambang-tambang emas. Di sebelah paling jauh dari Pulau Jawa itu ada sebuah tempat yang punya gunung tinggi bersalju mencapai langit, itu Jayawijaya. Itu ada dalam abad pertama Masehi dalam Srimad Walmiki Ramayana. Dikit-dikitlah juga kemudian saya bisa nyanyi lagu-lagu India, tapi jangan sampai ada tiang di situ, bahaya. Karmani wadikarasti mapale sukadacana, itu kira-kira sabdanya Sri Krishna. Jadi dengan saya mempelajari banyak literatur dunia tentang sejarah, tentang bahasa kuno, itu meneguhkan posisi saya sebagai seorang Indonesia sepenuhnya dan Kristen sepenuhnya. Tapi kecintaan saya terhadap Indonesia adalah sama dengan penghormat kecintaan saya terhadap negara-negara lain. Karena apa? Saya bertumbuh di negeri saya Indonesia, sebagaimana orang lain bertumbuh di negeri lain, di Amerika, di Australia, dan di mana kamu ditempatkan, kamu harus memberkati tempat-tempat di mana Tuhan membuang engkau. Nah, ini penting. Yang terakhir, bagaimana kemudian Isa itu bukan Isakil atau Isapur yang berkaitan dengan misalnya kaitannya dengan Siwa, kaitannya dengan Buddha. Isa dalam bahasa Arab itu beda dengan Iswara dalam bahasa Sanskerta. Meskipun sama Isanya mirip dengan sama-sama Naruto dan Naruto tadi. Ini perbedaan. Kira-kira begini saudara-saudara, kenapa nama Yesus, Yesua menjadi Isa? Dan Isanya, I di situnya itu Ain, bukan Alif. Sementara kata Isa dalam bahasa Sanskerta itu bukan Ain, tapi A biasa. Ya, Isa. Isa Putram. Isa Putram itu putranya Isa. Loh, nah di sini katanya Isa itu Yesus. Kok dikatakan Isa Putram? Ya putranya Isa, artinya putranya Isa yang Siwa, bukan Isa Yesus. Lah Isa itu dari Yeshua. Yeshua huruf Yod bahasa Ibrani seringkali berubah menjadi Alef. Misalnya Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem. Bahasa Ibrani Yerusalem menjadi Ursalim, Yarden, Yordania menjadi Urdun, Yeshua menjadi bahasa Aram Yeshua, Ishoa, Isho, Isa. Loh kok bisa begitu? Bisa, kenapa? Bapaknya Daud namanya siapa? Yese. Jadi Isai. Itu namanya phonetic correspondent. Karena biasanya pronunciation setiap bangsa itu beda. Orang Tionghoa tidak bisa ngomong huruf S di akhir nama-nama Yunani. Maka Yesus dibaca Yesu. Fong Chu Yesu Tekmi, in the name of Jesus Christ. Benar apa tidak?
Maka orang Arab kadang-kadang huruf yod itu berubah menjadi ain atau alif hamzah. Makanya Iswa menjadi Isa, Iso O panjang menjadi A panjang. Contohnya Shalom, bahasa Ibrani, Shalom alaihim, salam atas engkau sekalian. Menjadi bahasa Arab Shalom, Shin, Lamed, Wav, Mim, Shalom. V berubah menjadi alif, salam. Shalom alaihim menjadi assalamualaikum. Ini proses korespondensi bunyi yang wajar. Jadi tidak usah dipersoalkan Isa atau Yesus dalam konteks bahasa, sekalipun isinya beda. Maka kalau orang tanya kepada saya, Pak Bambang kenapa menyamakan Isa dengan Yesus? Saya tidak pernah menyamakan Isanya Islam dengan Yesus Kristen. Tapi asal usul bahasa Isa itu hasil fonetik koresponden. Seperti misalnya Epistle of James. Itu artinya apa? Surat Yakobus. Kok bisa Yaakub Ibrani, Yakub Arab, Yakub bahasa Aram, bisa James bahasa Inggris. Begitu jauh sekali. James itu merujuk kepada Yakub, Yaakub. Bahasa Prancisnya Jack. Bahasa Jawanya Joko, yang enggak lah, enggak ada kaitannya Joko dengan Jack. Itu beda. Dilihat konteksnya apa gitu. Maka orang yang mempersoalkan, bedakan antara teologinya dan asal-usul bahasanya. Maka Gereja Isa Al-Masih tidak usah ganti nama, tidak apa-apa. Terus orang nanya mempersoalkan, saya katakan jangan mempersoalkan hal-hal yang sifatnya tidak urgent. Terus saya tanya, jadi pilih Isa atau pilih Yesus Pak? Tergantung kitab suci apa yang dibaca. Sekarang sebelum saya jawab, pilih Isa atau pilih Yesus, saya tanya, kamu pilih Gereja Isa Al-Masih atau pilih Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir? Ayo pilih mana? Gereja Isa Al-Masih, loh pakai kata Isa, tapi Isanya di sini sama dengan Yesus dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, anggota PGI. Keyakinannya sama, teologinya sama dengan kita. Tapi kalau The Church of Jesus Christ itu gereja Mormon. Ayo sekarang, namanya Yesus Kristus tapi gerejanya Mormon. Mari kita berkembang, berproses, naik level, bukan sekedar mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak penting, tapi substansi dari semuanya itu yang lebih penting. Yesus yang pergi ke India bukan Yesus kita. Yesus yang diserupakan wajahnya dengan orang lain seperti yang diajarkan Basilides abad ketiga sebelum Masehi, yang digantikan wajahnya dengan Simon orang Kirene, bukan Yesus kita. Yesus kita adalah Yesus yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, bangkit pada hari ketiga yang hari ini kita rayakan, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang lebih penting, dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Itulah Yesus kita, itulah Yesus yang kita imani. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Semoga menambah wawasan kita semua. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Yuk kita ulas kembali mengenai Yesus Kristus dengan lengkap, agar tidak gagal paham karena ulah si penyesat. Tahukah saudara bahwa ada beberapa kemungkinan yang dapat disimpulkan berdasarkan teks Alkitab dan tradisi kemana Yesus Kristus saat berumur 13-30 tahun. Berikut penjelasannya. 1. Hidup di Nazaret. Yesus kemungkinan besar tinggal di Nazaret dan bekerja sebagai tukang kayu, membantu ayah angkatnya, Yusuf. Setelah Yusuf meninggal, Yesus mungkin menggantikan pekerjaan ayahnya sebagai tukang kayu. 2.
Mengenal kehidupan sehari-hari. Selama periode ini, Yesus mengalami kehidupan sehari-hari sebagai orang Yahudi, termasuk mengikuti hukum Allah dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. 3. Bertumbuh dalam hikmat. Alkitab menyebutkan bahwa Yesus bertambah besar, bertumbuh dalam hikmat, dan dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Beberapa teori lain tentang keberadaan Yesus selama periode ini, seperti perjalanan ke India atau Tibet untuk mempelajari ajaran-ajaran Timur, tidak dapat dibuktikan secara historis dan dianggap sebagai spekulasi oleh banyak sarjana Alkitab. Gereja Katolik lebih fokus pada kehidupan dan ajaran Yesus yang tercatat dalam Alkitab daripada mencari tahu secara detail tentang kehidupannya sebelum memulai pelayanan publik. Pandangan bahwa Yesus ke India atau Tibet saat berumur 13-30 tahun tidak dapat dibenarkan secara historis. Berikut beberapa alasan. 1. Kurangnya bukti historis. Tidak ada catatan sejarah yang dapat dipercaya yang menunjukkan bahwa Yesus mengunjungi India atau Tibet selama periode tersebut. Catatan Alkitab tentang kehidupan Yesus tidak menyebutkan adanya perjalanan ke India atau Tibet. 2. Sumber yang tidak dapat dipercaya. Banyak sumber yang mendukung teori ini berasal dari teks-teks apokrifa atau sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya secara historis. Contohnya, The Life of Isa, Kehidupan Isa, yang ditulis oleh Nicholas Notovich pada abad ke-19, yang menyatakan bahwa Yesus mengunjungi India dan belajar tentang ajaran-ajaran Timur. 3. Kurangnya kaitan dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus dan kekristenan tidak menunjukkan pengaruh langsung dari ajaran-ajaran Timur yang mungkin dipelajari di India atau Tibet. Ajaran Yesus lebih terkait dengan tradisi Yahudi dan konteks keagamaan pada masa itu. 4. Pandangan mayoritas sarjana. Mayoritas sarjana Alkitab dan sejarawan tidak menerima teori ini sebagai fakta historis yang dapat dipercaya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung teori ini, dan bahwa catatan Alkitab tentang kehidupan Yesus tidak menunjukkan adanya perjalanan ke India atau Tibet. Dalam keseluruhan, pandangan bahwa Yesus ke India atau Tibet saat berumur 13-30 tahun tidak dapat dibenarkan secara historis karena kurangnya bukti yang dapat dipercaya dan sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya. Yesus Kristus baru tampil secara publik dan memulai pelayanannya saat berumur 30 tahun karena beberapa alasan yang dapat disimpulkan dari Alkitab dan konteks keagamaan pada masa itu. 1. Tradisi keagamaan Yahudi. Pada masa itu, usia 30 tahun dianggap sebagai usia yang matang dan layak untuk menjadi seorang rabi atau pemimpin spiritual dalam tradisi Yahudi. Yesus, sebagai seorang Yahudi, mungkin mengikuti tradisi ini dan menunggu sampai usia yang dianggap tepat untuk memulai pelayanannya. 2. Persiapan dan pemurnian. Yesus mungkin menggunakan waktu sebelum usia 30 tahun untuk mempersiapkan diri secara spiritual dan mempelajari ajaran-ajaran keagamaan. Baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis menandai awal dari pelayanannya, dan mungkin merupakan bagian dari proses pemurnian dan persiapannya. 3. Pemenuhan waktu. Alkitab menyebutkan bahwa Yesus memulai pelayanannya ketika waktunya telah genap, Lukas 1 ayat 23, Markus 1 ayat 15. Ini mungkin menunjukkan bahwa Yesus menunggu sampai waktu yang ditentukan oleh Allah untuk memulai pelayanannya. 4. Fokus pada pelayanan. Dengan menunggu sampai usia 30 tahun, Yesus mungkin ingin menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada pelayanan dan misinya, bukan pada usia atau penampilannya. Dalam keseluruhan, alasan pasti mengapa Yesus Kristus baru tampil saat berumur 30 tahun tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan besar terkait dengan tradisi keagamaan Yahudi, persiapan dan pemurnian, pemenuhan waktu, dan fokus pada pelayanan. Dalam agama Kristen, Yesus Kristus dikatakan sebagai Allah dan Tuhan karena beberapa alasan yang berdasarkan pada Alkitab dan doktrin Kristen. 1. Inkarnasi. Yesus Kristus dianggap sebagai inkarnasi Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia. Dalam Alkitab,
Yesus disebut sebagai Firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1-14. 2. Sifat ilahi. Yesus memiliki sifat ilahi, seperti kuasa untuk mengampuni dosa, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Dalam Alkitab, Yesus disebut sebagai Allah yang benar, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5. 3. Hubungan dengan Bapa. Yesus memiliki hubungan yang unik dengan Allah Bapa, yaitu sebagai anak Allah. Dalam Alkitab, Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, dan menyatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. 4. Pengorbanan dan kebangkitan. Yesus melakukan pengorbanan untuk menebus dosa manusia dan bangkit dari kematian, menunjukkan kuasa-Nya atas maut dan dosa. Dalam Alkitab, Yesus disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Lukas 2 ayat 11, Filipi 2 ayat 11. Dalam keseluruhan, pandangan Kristen tentang Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan berdasarkan pada Alkitab dan doktrin Kristen, dan merupakan bagian penting dari iman Kristen. Dalam agama Kristen, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dianggap sebagai langkah penting untuk diselamatkan dan masuk sorga. Berikut beberapa poin penting. 1. Iman kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kunci untuk diselamatkan, Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9-10. Iman ini mencakup pengakuan akan dosa, penerimaan akan kasih karunia Allah, dan komitmen untuk mengikuti ajaran Yesus. 2. Pengampunan dosa. Melalui iman kepada Yesus Kristus, dosa-dosa kita dapat diampuni dan kita dapat memiliki hubungan yang baru dengan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9, Efesus 1 ayat 7. 3. Kehidupan kekal. Percaya kepada Yesus Kristus juga menjanjikan kehidupan kekal di sorga, Yohanes 3 ayat 16, 14 ayat 2-3. Kehidupan kekal ini bukan hanya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang hubungan yang intim dengan Allah di dalam kehidupan sekarang. 4. Peran Roh Kudus. Setelah percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, Yohanes 14 ayat 16-17, Roma 8 ayat 9-11. Dalam keseluruhan, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dianggap sebagai langkah penting untuk diselamatkan dan masuk sorga dalam agama Kristen. Menurut pandangan Kristen, jika orang berdosa menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak akan menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Berikut beberapa akibat yang mungkin terjadi. 1. Pemisahan dari Allah. Menolak Yesus Kristus berarti menolak kasih karunia dan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Ini dapat menyebabkan pemisahan antara manusia dan Allah, baik di dalam kehidupan sekarang maupun di dalam kehidupan kekal. 2. Hukuman kekal. Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang menolak Yesus Kristus akan menghadapi hukuman kekal di neraka, Wahyu 20 ayat 15, Matius 25 ayat 41. 3. Kehilangan kesempatan selamat. Menolak Yesus Kristus berarti kehilangan kesempatan untuk menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Ini dapat menyebabkan penyesalan dan kehilangan harapan di dalam kehidupan kekal. 4. Dosa tidak diampuni. Jika seseorang menolak Yesus Kristus, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni dan mereka akan tetap dalam keadaan berdosa, Yohanes 8 ayat 24, 1 Yohanes 5 ayat 12. Dalam keseluruhan, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat memiliki konsekuensi yang serius dan kekal. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kasih dan pelayanan kepada sesama. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan. 1. Mengasihi sesama. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, Markus 12 ayat 31. Kasih ini dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan, perhatian, dan empati kepada orang lain. 2. Melayani orang lain.
Kita dapat melayani orang lain dengan menggunakan karunia dan talenta yang kita miliki, 1 Petrus 4 ayat 10-11. Pelayanan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membantu orang yang membutuhkan, mengunjungi orang sakit, dan lain-lain. 3. Berbagi berkat. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita memiliki berkat yang dapat dibagi kepada orang lain. Filipi 4 ayat 14-18. Berbagi berkat ini dapat dilakukan dalam bentuk materi, waktu, atau kehadiran kita. 4. Menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil kepada orang lain. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kesaksian kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan membawa mereka kepada iman kepada Tuhan Yesus. Dalam keseluruhan, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kasih dan pelayanan kepada sesama, serta menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil kepada orang lain. Berikut beberapa cara untuk tetap bertahan dan beriman kepada Tuhan Yesus saat mengalami sakit, iblis, dan penderitaan. 1. Berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Berdoa dan berbicara dengan Tuhan dapat membantu kita untuk tetap terhubung dengannya dan menemukan kekuatan dalam penderitaan. Filipi 4 ayat 6-7. 2. Membaca dan menghayati firman Tuhan. Membaca dan menghayati firman Tuhan dapat memberikan kita kekuatan dan penghiburan dalam penderitaan. Mazmur 119 ayat 50. 3. Berkomunitas dengan orang percaya. Berkomunitas dengan orang percaya dapat memberikan kita dukungan dan kekuatan dalam penderitaan. Ibrani 10 ayat 24-25. 4. Mengingat janji Tuhan. Mengingat janji Tuhan dapat memberikan kita harapan dan kekuatan dalam penderitaan. Roma 8 ayat 28. 5. Menyerahkan penderitaan kepada Tuhan. Menyerahkan penderitaan kepada Tuhan dapat membantu kita untuk melepaskan beban dan menemukan damai sejahtera dalamnya. 1 Petrus 5 ayat 7. 6. Mengembangkan iman dan kepercayaan. Mengembangkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan dapat membantu kita untuk tetap bertahan dalam penderitaan. Roma 5 ayat 3-5. Dalam keseluruhan, tetap bertahan dan beriman kepada Tuhan Yesus saat mengalami sakit, iblis, dan penderitaan memerlukan komitmen untuk berdoa, membaca firman Tuhan, berkomunitas dengan orang percaya, mengingat janji Tuhan, menyerahkan penderitaan kepada Tuhan, dan mengembangkan iman dan kepercayaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Mari buka hatimu, percayalah kepada Yesus Kristus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu pasti akan diselamatkan dan tidak akan pernah dihukum dalam neraka. Pilihan ada pada saudara, jangan salah pilih nanti saudara binasa selamanya. Saya mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth